Sabah Maqsud yang berusia 18 tahun dilahirkan di Gujranwala, Punjab, Pakistan. Ayahnya bernama Maqsud dan ibunya bernama Maqsoda. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Aksa. Mereka keluarga muslim dan memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Sabah mengenyam pendidikan awal di Gujranwala dan kemudian pindah ke Lahore untuk melanjutkan studi. Di tahun 2015, Sabah bertemu seorang pria bernama Kaiser. Kaiser berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Sabah menyukainya karena pemuda itu sangat baik dan sabar. Ketika keluarganya mengetahui Sabah berhubungan dengan Kaiser, pamannya yang bernama Muhammad terang-terangan melarangnya. Menurutnya, Kaiser tidak cocok dengan mereka karena Kaiser berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki status sosial yang sama. Ayah dan pamannya kemudian berniat menjodohkan Sabah dengan adik ipar pamannya. Tetapi Sabah yang tidak mendengarkan mereka pada satu malam kabur dari rumah dan mendatangi keluarga Kaiser sambil menceritakan hal tersebut. Keluarga Kaiser yang mengetahui jika keduanya saling mencintai memutuskan untuk menikahkan mereka di pengadilan. Ketika mengetahui Sabah telah melarikan diri dan menikah, walaupun ayahnya sangat marah, tetapi dia menyadari jika mereka tidak dapat berbuat banyak. Di hari yang sama setelah Sabah menikah, mereka mendatangi rumah Kaiser dan membujuk agar Sabah pulang ke rumah, dengan alasan supaya mereka bisa melakukan ritual dengan benar dan menikah sesuai adat. Sabah yang ketakutan pada awalnya menolak ajakan tersebut, tetapi akhirnya menuruti permintaan itu setelah ayah dan pamannya bersumpah di atas Al-Quran jika mereka tidak akan menyakiti putrinya sendiri. Sabah sangat yakin seseorang yang berani bersumpah atas nama Tuhan tentunya tidak akan berbohong. Di malam itu, Sabah yang baru beberapa jam menikah dan belum menjalani malam pengantinnya dengan hati tenang menaiki mobil pamannya. Dalam perjalanan, pamannya menghentikan mobil di sebuah jalan di pinggir sungai. Dan semua sandiwara mereka di rumah Kaiser seketika menghilang. Pamannya menarik Sabah dengan kasar untuk turun dari mobil menuju ke pinggiran sungai yang curam. Di sana, dalam kegelapan malam, keduanya memukuli gadis itu tanpa ampun. Saat ayahnya mengeluarkan senpi, sang paman memeluk Sabah untuk menahan agar gadis itu tidak melarikan diri. Tetapi Sabah yang melawan membuat peluru yang ditujukan pada pelipisnya meleset mengenai pipinya. Wajahnya bersimbah darah dan tubuhnya ambruk ke tanah. Ayah dan pamannya memasukkan Sabah ke dalam karung dan melemparkannya ke sungai. Mereka pun pulang setelah melakukan honor killing. Sesampainya di rumah, Maqsud mengatakan pada istrinya jika dia telah membunuh Sabah. Istrinya menangis tetapi dia tidak memperdulikannya karena dia tahu istrinya tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Tidak berapa lama kemudian, air sungai yang dingin menyadarkan Sabah dari pingsannya. Entah bagaimana caranya, dia berhasil melepaskan simpul pengikat karung dan merangkak ke daratan. Sambil terhuyung-huyung, menahan rasa sakit yang menyiksa, gadis pemberani ini berjalan dalam kegelapan malam. Hingga akhirnya dia tiba di sebuah pompa bensin yang berada cukup jauh dari sana dan meminta bantuan. Dokter yang merawat lukanya merasa ngeri melihat wajah Sabah yang terluka parah. Dari sudut bibir hingga ke ujung telinga bagian atas mengalami luka robekan dalam yang merusak wajah manisnya. Namun sang dokter takjub dan mengatakan jika hal tersebut adalah mukjizat dari Tuhan. Setelah dia selesai merawat Sabah, dia melaporkan hal ini pada polisi dan meminta mereka untuk berjaga di depan pintu agar ayah dan pamannya tidak kembali untuk menyelesaikan honor killing. Dan Sabah bertekad tidak akan memaafkan mereka dan menuntutnya di pengadilan agar mereka membusuk di penjara. Ketika polisi mendatangi ayah dan pamannya, kedua orang itu sangat kaget mengetahui putrinya masih hidup.
Mereka merasa heran karena bagaimana mungkin Saba bisa selamat setelah semua penyiksaan itu. Tidak menunggu lama, keduanya ditangkap dan dipenjara. Saat diinterogasi, keduanya beralibi jika mereka melakukan hal yang benar karena Saba telah merusak kehormatan keluarga mereka. Saat diwawancara media, dia bahkan menggambarkan perbuatan Saba seperti setetes air kencing yang menghancurkan segalon air susu. Sehingga dia memutuskan membunuh putrinya dengan menggunakan tangannya sendiri. Bahkan jika di saat itu seandainya Kaisar berdiri di depannya, dia juga akan menghabisinya. Dia juga memelintir omongannya dengan membawa-bawa Al-Quran. Ketika sang reporter mengatakan jika dia ditangkap bukan karena melakukan sebuah kehormatan, melainkan karena telah berusaha untuk membunuh putrinya. Ketika ditanyai apakah dia sanggup dipenjara, dengan gagahnya dia mengatakan dia siap untuk menanggung hukuman dan dipenjara dalam waktu lama. Sekeluarnya dari rumah sakit, Saba tinggal bersama keluarga besar Kaisar. Walaupun keluarga itu sangat sederhana, tetapi dia bahagia karena hidup bersama orang yang dicintainya. Ibu Kaisar yang bernama Rehmatai juga sangat menyayanginya dan menganggap Saba seperti putrinya sendiri. Dia sangat diterima dalam keluarga mereka. Setelah kejadian ini, adik Saba juga terlihat kesal pada kakaknya. Menurutnya, Saba telah mempermalukan keluarga mereka. Sementara ibunya mengatakan jika Saba memang selalu mengikuti kata hatinya. Saba yang sangat menyadari jika ibu dan saudarinya tidak memiliki rasa simpati. Mereka sama sekali tidak pernah menjenguk Saba setelah keluar dari rumah sakit. Di Pakistan sendiri, pelaku honor killing seringkali tidak dituntut karena hukum di Pakistan mengizinkan keluarga korban untuk memaafkan pembunuhan. Jika salah seorang anggota keluarga membunuh salah satu dari keluarganya, dia akan lolos setelah dimaafkan oleh keluarga lainnya. Menurut orang-orang yang membesuk ayahnya di sel tahanan, hampir dari mereka semua mengatakan pada Saba jika ayahnya memohon pengampunan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pada persidangan awal, pamannya bahkan memohon untuk dimaafkan. Namun, Saba segera pergi menjauh sambil berkata tidak akan pernah memaafkan mereka berdua. Hal ini membuat para tetua masyarakat di lingkungan Kaisar mendapatkan tekanan kuat dari anggota masyarakat lainnya, sehingga mereka membujuk atau tepatnya setengah memaksa keluarga itu agar membujuk Saba untuk memaafkan Maksud dan Muhammad. Pengacara pro bono Saba yang bernama Asad Jamal sangat menyadari apa yang sedang dihadapi gadis itu. Dia khawatir jika keduanya bebas, tentunya mereka akan kembali berusaha menyakiti Saba. Dalam masa-masa ini, orang-orang yang dituakan serta dominan di lingkungan rumah Kaisar menekan agar keluarga Kaisar berkompromi, dan mereka diwajibkan untuk mendengarkan saran dari tetua. Dalam pertemuan ini, para tetua itu terlihat memihak ayah Saba. Di hadapan sang pengacara dengan 1001 alasan, mereka mengatasnamakan tradisi sebagai alasan pembenaran atas perbuatan Maksud. Menurut mereka, dalam lingkungan mereka, orang-orang tidak menaruh hormat pada anak perempuan yang kabur dari rumah karena dianggap telah merusak reputasi. Sang pengacara berusaha memberikan mereka pandangan baru yang sudah bisa dipastikan langsung ditolak. Mereka sama sekali tidak peduli tentang nasib Saba. Yang mereka pedulikan hanyalah kehormatan dan reputasi. Walaupun di depan pengacara mereka mengiyakan semua perkataannya, tetapi di belakang mereka tidak mengacuhkannya. Seperti seseorang yang bermuka dua, baik di depan, nusuk di belakang. Keluarga Kaisar yang juga hadir dalam pertemuan itu tentunya dengan kondisi status sosial mereka yang dianggap tidak setara, tidak bisa berbuat banyak di antara orang-orang yang merasa status mereka lebih tinggi dari yang lainnya. Walaupun merasa itu bukanlah apa yang diinginkan Saba, tetapi mereka dengan terpaksa menyampaikan keinginan tersebut pada Saba.
Polisi yang menangani kasus tersebut bernama Ali Akbar juga merasa khawatir jika keduanya dibebaskan. Menurutnya, Sabah tidak melakukan kesalahan karena ingin menikah dengan orang yang dicintainya. Dia bahkan kagum akan keberanian Sabah yang berhasil menyelamatkan diri di malam naas itu. Baginya, Maksud dan Muhammad harus dihukum atas kejahatan mereka. Dia menyadari jika Sabah tidak akan mau memaafkan ayahnya, tetapi dia juga tahu bahwa lingkungan akan memaksa Sabah untuk memaafkan keduanya. Namun dia mengatakan jika Sabah memutuskan memaafkan mereka dan jika di kemudian hari mereka kembali menyakiti Sabah, tentunya polisi akan merasa sangat buruk karena telah gagal melindunginya. Dan apa yang ditakuti Ali ternyata menjadi kenyataan. Walaupun Kaiser mendukung apapun keputusan Sabah, tetapi abang tertuanya yang bernama Syafakat sebagai kepala rumah tangga tentunya tidak bisa mengabaikan saran dari para tetua. Menurutnya, tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain mengikuti permintaan itu. Mereka hidup di lingkungan yang sama, dan mungkin saja di lain waktu keluarga mereka akan membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitar. Dia sadar betul keluarganya tidak akan sanggup jika harus berkonflik dengan banyak orang. Saat itu tidak ada satupun solusi dan jalan lain untuk keluar dari masalah tersebut. Pria baik ini pun pada akhirnya harus mengalah karena keadaan dan membujuk Sabah untuk berkompromi. Dengan suara sedih, dia meminta Sabah untuk bersabar, belajar melupakan segalanya dan kembali melanjutkan hidup. Ibu Kaiser juga menenangkannya agar tidak khawatir. Menurutnya, selagi mereka memiliki hati yang bersih, maka Tuhan akan selalu bersama mereka. Di hari persidangan, ketika Sabah datang ke pengadilan, dia kaget ketika mengetahui pengacaranya telah diganti tanpa sepengetahuannya. Hal ini dilakukan atas perintah dari tetua di lingkungan rumah Kaiser. Sabah terlihat sangat kecewa karena pengacara lamanya selalu memberinya saran-saran yang berguna. Sementara pengacara barunya yang bernama Wakas Bati bersikap sangat pasif. Dia bahkan tidak pernah berbicara dengan Sabah. Menurutnya dia hanya ditugaskan untuk membebaskan Masuk dan Muhammad. Proses selama jalannya persidangan tidak diketahui karena seorang petugas songong dengan bergaya jagoan mengusir kameramen yang sedang merekam dari luar pagar. Keputusan akhirnya keduanya dibebaskan dari penjara sehari setelah persidangan. Setelah kebebasannya, saat ditanyakan apakah dia tidak malu dengan apa yang telah dia lakukan, Maksud menjawab tidak. Dia mengatakan jika dia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya, karena putrinya telah berdosa dengan menikahi seseorang pilihannya dan bukan pilihan keluarganya. Maksud tidak akan membiarkan siapapun mengutak-ngatik kehormatan keluarganya. Pria yang tidak tahu malu ini setelah sebelumnya menangis merengek-rengek memohon pengampunan pada putrinya di sel pengadilan, setelah bebas justru berkoar sana sini mengatakan bahwa sekarang dia mendapatkan lebih banyak tawaran pernikahan untuk putri keduanya karena masyarakat telah mengetahui bahwa dia adalah pria yang menganggap serius kehormatannya. Kisah Sabah difilmkan dalam sebuah dokumenter berjudul Girl in the River. Film ini diproduseri oleh Sharmen Obaid Chinoy, seorang aktivis wanita di Pakistan yang juga terlibat dalam kasus Kandil Baloch. Film ini mendapatkan piala Oscar untuk film dokumenter di tahun 2016. Sharmen mengangkat kasus ini agar seluruh masyarakat bisa melihat kasus honor killing dari sudut pandang seorang korban. Dan dia merasa beruntung karena Sabah bisa bertahan hidup untuk mengungkapkan kebenaran pada dunia. Di tahun 2016, ketika pamannya menemukan trailer dokumenter tersebut, dia menjadi marah besar dan mendatangi Sabah di malam hari sambil membawa senpi. Dalam serangan tersebut, Sabah beruntung bisa kembali selamat. Ayah dan pamannya kembali ditahan pada bulan April 2016 dan lagi-lagi Sabah memaafkannya.
Setelah serangan itu, Ibu Sabah dilarang oleh suaminya untuk bertemu Sabah dan dipaksa pindah ke kota Sargodha yang berjarak 175 km dari rumah Sabah. Namun setiap kali setelah mengunjungi suaminya di penjara, secara diam-diam dia akan mengunjungi Sabah dan putranya yang telah berusia 2 tahun. Menurutnya, suaminya tidak marah pada Sabah. Namun karena Muhammadlah yang selalu memprovokasinya sehingga kejadian tersebut kembali terjadi. Dia juga mengatakan setelah suaminya bebas, mereka akan segera memutuskan hubungan dengan Muhammad. Namun Sabah khawatir jika kejadian itu tidak akan berakhir sampai di situ. Dia merasa jika ayahnya akan lebih marah karena Sabah telah 2 kali mengirimnya ke penjara. Di bulan Oktober 2016, 3 bulan setelah terjadinya kasus skandal Baloch, undang-undang baru tentang honor killing telah disahkan. Dalam undang-undang baru ini, keluarga korban masih diberikan pilihan untuk memaafkan si pelaku. Tetapi ini hanya bisa terjadi dalam kasus di mana pelakunya dijatuhi hukuman mati dan pengampunan yang diberikan hanya bisa merubah hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Dengan kata lain, untuk pelaku yang mendapatkan hukuman selain hukuman mati, dia tidak berhak atas pengampunan dari keluarga korban dan harus menjalani hukuman di penjara. Kabar terakhir tentang Sabah, di tahun 2021 dia telah memiliki 2 orang putra. Dan cukup sampai di sini cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa ajak teman-teman kalian yang suka dengan konten seperti ini untuk gabung di sini. Buat kalian yang masih betah nonton sampai akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.